Saya memandang penting juga untuk hadir di sini karena memang asar dari perjuangan saudara-saudaraku yang ada di Bojonegoro ini tidak bisa dipisahkan dengan kawan-kawan yang ada di Pikua. Iya. Nah, maka kita perlu sambungkan. Bojonegoro. Yang ingin saya tegaskan yang pertama, sebenarnya tidak ada kebaikan pada sifat sepanjang sifat itu tidak kita sandarkan kepada syariat. Misalnya pemberani itu belum tentu baik. Sebaliknya pengecut juga belum tentu buruk. Bahkan saya datang kemari ini bukan karena karena keberanian, justru karena ketakutan. Ketakutan akan apa? Ketakutan saya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala kelak di yaumil hisab akan ditanya oleh Allah, apa yang telah kau lakukan di dunia dalam rangka menunaikan taklif sebagai seorang mukallaf. Di antaranya adalah melakukan amar ma'ruf nahi munkar. Kenapa ada ancaman bagi orang-orang yang tidak melakukan amar ma'ruf nahi munkar? Itu bukan hanya di akhirat, di dunia pun ada ancaman. Di akhirat jelas ancamannya bagi orang yang tidak menunaikan kewajiban dakwah amar ma'ruf nahi munkar ini neraka. Makanya yang namanya kewajiban itu kalau tidak ditunaikan pasti dosa, dan implikasi dosa itu adalah neraka. Jadi kalau ditunaikan ada pahala dan ada surga gitu ya. Jadi kedatangan kita itu diantaranya justru karena ketakutan kita atau khauf kita kepada Allah. Karena apa? Justru kalau ada orang ada sifat berani kepada Allah, maka celakalah buat dia. Tapi sejatinya ketika orang telah menetapkan dirinya sangat takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka muncul keberanian sekaligus tidak ada rasa takut sedikit pun pada makhluk. Ancaman dari oligarki, termasuk yang disebutkan Pak Holik, penjara, ya bahkan kematian, itu tidak berarti bagi orang yang sudah takutnya hanya kepada Allah. Maka yang tersisa hanyalah keberanian untuk menunaikan apa yang jadi taklif syara, kewajiban syar'i, diantaranya adalah amar ma'ruf nahi munkar. Saudara-saudaraku sekalian yang dimuliakan oleh Allah, yang kedua, kita ini kan sebenarnya tadi ada dipersaudarakan dengan air ya, bahkan lebih dalam kita dipersaudarakan dengan akidah Islam. Dan dengan akidah itu saya tidak perlu melihat apakah pengurukan reklamasi itu berdampak ke wilayah saya atau enggak. Karena kalau ditanya itu mungkin nggak ada dampaknya. Tempat saya tetap nyaman misalnya begitu. Tetapi karena ini saudara muslim dan ini ada dampak maksiat tadi yang nanti ketika Allah turunkan azab, misalkan terjadi bencana besar, yang itu menimpa kepada seluruhnya, bukan hanya orang yang berbuat maksiat, yang melakukan kerusakan di muka bumi, melakukan reklamasi, penggundulan hutan. Nggak hanya mereka, contoh kemarin bencana Aceh dan Sumatera. Iya. Apakah yang terkena bencana itu hanya orang-orang yang maksiat? Orang yang soleh pun kena. Iya. Nah kalau kita sudah dasarnya persaudaraan Islam, tidak perlu ditanya pamrihnya apa. Kan kita itu saat ini sering mengaitkan kalau kita membantu kompensasinya apa, Iya. pamrihnya apa. Betul. Nah tapi kalau kita karena berangkatnya dari akidah Islam, pamrih yang paling tinggi bagi seorang muslim dalam melakukan amal itu adalah ridha Allah dan pahalanya yang berkonsekuensi surga. Iya. Karena nggak ada tempat lain selain surga dan neraka. Dan kita diperintahkan untuk merindukan surga. Jangan kemudian, ya Allah, aku ya bukan karena rindu surgamu atau takut neraka. Enggak apa-apa, memang sahabat itu selalu berlomba-lomba ingin masuk surga. Ikuti saja. Akidah sahabat itu luar biasa. Jangan ikut filsafat yang kebingungan kita memahaminya malahan. Ikuti saja sahabat Rasulullah bagaimana beragama ini. Mereka semuanya merindukan surga. Dan ketika bicara tentang kematian, bagaimana mungkin orang takut dengan kematian sementara kematian itu menjadi gerbang untuk dirinya sampai pada janji Allah, yakni surga. Bisa nggak kita masuk surga tanpa mati? Nggak bisa. Harus melewati nggak? Harus. Lalu apa bisa ada orang yang rindu surga ditakut-takuti dengan ancaman kematian? Iya, enggak.
apalagi cuma penjara. Iya. Siap, siap. Dan sebenarnya kalau kita bicara penjara, saya mau tanya, apakah Johnny G. Plate ya, orang dari Nasdem dulu, kan masuk penjara? Apa karena berjuang membela Iya. wilayah tanah kelahirannya atau saudara kemanusiaan lah katakan? Kan enggak. Kemudian ada lagi misalkan dulu mantan sekretaris Golkar Idrus Marham yang kemarin ngamuk-ngamuk ke siapa mahasiswa Tio itu, Iya. dia masuk penjara nggak? Apakah dia masuk penjara karena menolong saudara-saudara nelayan? Iya. Artinya apa? Penjara itu bukan konsekuensi dari perjuangan. Iya. Orang yang nggak berjuang pun masuk penjara. Orang yang nggak berjuang pun mati. Lalu kenapa kita membuat keyakinan yang keliru apa? Keyakinan kalau berjuang pasti penjara. Keyakinan kalau berjuang pasti mati. Bahkan keyakinan kalau berjuang miskin. Ini kan aneh, ngarang sendiri nih. Orang yang nggak berjuang miskin juga banyak. Iya. Dulu sahabat Nabi ada Abdurrahman bin Auf, perjuangannya luar biasa, kaya raya. Iya. Tapi sekali lagi kita berjuang juga bukan dalam rangka mencari kaya raya tadi gitu loh. Nah, basic pemikiran ini yang kemudian akan menghilangkan kerak-kerak pikiran yang keliru, misalkan kekhawatiran, ketakutan dan sebagainya. Sama seperti rezeki, kita takut kehilangan rezeki, padahal rezeki itu dijamin Allah. Yang tidak dijamin itu apakah kita masuk surga atau masuk neraka. Kita meragukan sesuatu yang sudah dijamin, tetapi mengabaikan sesuatu yang tidak dijamin. Nah, lanjut yang ketiga. Nah, yang ketiga ini di dalam syariat itu ada hukum yang namanya disebut kausalitas, sababiyah. Ada sebab, ada akibat. Kalau dalam IPA dulu ini disebut dengan ilmu alam ya. Sebenarnya ilmu alam itu ilmu pengetahuan alam, ilmu alam itu bukan hukum alam, tapi disebut dengan sunnatullah. Ya, kalau bola dilempar ke atas, turun ke bumi, ada gaya gravitasi, itu katanya kan hukum alam. Tidak, itu ya hukumnya Allah, sunnatullah. Nah, dalam perjuangan juga ada sunnatullah. Kalau ingin dapat hasil, ada sababnya, ada sebab-sebab yang mendatangkan pada hasil. Benar, rezeki itu adalah Allah yang jamin, tapi sabab-sabab untuk datangnya ya gaji ya harus ada bekerja. Masa nggak pernah kerja di sebuah pabrik tiba-tiba datang minta gajinya dong? Kan rezeki udah dijamin, ini gaji ini rezekiku, ya nggak bisa. Nah, sababiah inilah yang harus dirinci oleh kita. Jangan hanya berpatokan pada keyakinan tadi bahwa Allah pasti menolong, intang surullah yang surkum wa yusabbit aqdamakum. Benar, Allah pasti tolong kita, tapi sababiahnya harus kita wujudkan. Nah, dalam konteks itu di sababiah ada dua hal yang kita harus bahas secara detail. Pertama, penyebab atau bahkan akar masalahnya. Yang kedua, solusi. Sebenarnya ada tiga. Ketiga, bagaimana metode untuk menerapkan solusi terhadap masalah. Karena apa? Udah tahu penyebab, ada solusi, cuman jadi bahasan aja, nggak digerakkan untuk mengubah keadaan, ya sama saja ngimpi gitu loh. Jangan pula kita itu jadi aktivis mengubah bi'ah atau kebiasaan dalam aktivis kita itu seperti lembaga taklim, kajian. Ya kalau aktivis gerakannya mentaklim kajiannya nggak selesai dengan pahala dosa, dengan oh ini harusnya begini, yo yang ini kesalahan di sini, tapi nggak pernah diubah, itu taklim. Sampai kiamat nggak berubah. Ya kita doain aja lah, mudah-mudahan pejabat kita berubah. Nggak berubah. Harus ada demo, harus ada audiensi, harus ada kritik, harus jelaskan dasar hukumnya ini. Terus sekali-kali ya harus kasih tahu penguasa itu ya, dia akan dimintai tanggung jawab pada Allah. Kalau kamu adil, maka kamu bisa masuk surga dari pintu manapun yang kamu kehendaki. Tapi kalau kamu zalim, maka kekuasaan itu akan menjadi apa? Sesalan gitu. Ini harus disampaikan juga. Memang kalau akar yang paling mendasar masalah yang kita hadapi ini, kita tidak diatur dengan syariat Allah. Kita dipaksa diatur dengan syariatnya manusia. Ya, ini apa? Apa yang disebut dengan kapitalisme. Ini syariat manusia yang ngatur kita. Kapitalisme itu apa? Yang ngatur kita itu kekuatan modal. Modal lah yang membentuk hukum. Halal, haram, wajib, tercela. Itu modal. Mangrove.
harusnya kan haram, sesuai syariat Allah juga haram dikuasai oleh korporasi karena dia masuk harta al-milkiyatul amah. Tapi karena sistem kita kapitalisme, modal lah yang membuat ini menjadi halal. Modal menguasai parlemen, parlemen bikin undang-undang halal mangrove, terbitkan oleh penguasa, izinnya reklamasi. Betul. Siapa yang menggerakkan modal? Maka kalau kapitalisme ini dilawan dengan modal, ya kalah kita, orang kita nggak punya modal gitu. Bahkan sebagian dari kita juga akhirnya jadi budak modal, berteriak nggak taunya jadi ternak, dikasih rumput selesai. Maka yang lalu saya sudah bikin tulisan, siapapun yang sadar mau jadi ternak, siap-siap suatu saat dia akan disembelih oleh majikannya. Dan makannya rumput. Lah ya memang makannya rumput, ya kan? Dia kan senang rumputnya bisa bentuk mobil, gaji. Tapi suatu saat dia siap harus disembelih. Misalkan butuh dikorbankan, dia yang dikriminalisasi. Butuh diadu, dia yang diadu oleh kawannya. Butuh dialienasi, dia yang kemudian ketahuan, oh dia yang makan. Jadi kader binaan seseorang, misalnya begitu. Ini kenapa? Karena kalau tidak kita sampai pada basis akar masalah itu, kita tidak sampai pada penuntasan. Seperti dalam dokter itu kita hanya menghilangkan gejala, bukan sebab dari penyakit. Misalkan panas, kasih paracetamol. Emang gejala panas itu umumnya pusing, paracetamol. Tapi kalau sebab utamanya tidak terungkap, ya habis paracetamol nanti kumat lagi, kambuh lagi, dan seterusnya. Nah, gejala ini memang jangka panjang. Karena itu kita sebagai muslim, memang akar masalah ini tidak hanya tuntas kalau kita kembali kepada syariat Allah. Karena memang ya laut, hutan, tambang-tambang, semua ini masuk dalam kategori al-milkiyatul amah, milik umum yang manfaatnya diambil oleh masyarakat secara bareng-bareng. Jika dikelola, nggak boleh dikelola oleh individu atau korporasi, harus wakilnya rakyat. Jadi apa? Harus negara. Karena kalau yang mengelola negara, hasilnya kembali kepada negara, bisa dikembalikan rakyat dalam bentuk fasilitas langsung, lain langsung, bisa juga menjadi sumber pemasukan APBN yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, untuk membayar gaji PNS, gaji tentara, polisi, untuk bangun jalan, jembatan. Tapi kalau ini dikelola oleh PT apa tadi? Gandasari. Ya ini untuk menimbun keuntungan untung beliung PT Gandasari. Gak peduli rakyat susah. Karena dia bukan wakil kita. Dia merasa bisa dieksploitasi, saya udah bayar pejabat, izinnya sudah saya urus, udah ada modal di situ, maka saya akan mengkapitalisasi alam ini untuk modal saya biar berlipat. Nah, itulah asas kapitalisme. Kenapa kapitalisme itu asas modal? Karena menurut ideologi kapitalisme itu setiap barang itu mubah. Siapapun boleh menguasai apapun, yang penting punya kapital. Inilah yang disebut dengan liberalisasi sektor ekonomi. Tambang boleh dia kuasai, laut boleh dia, yang penting dia punya modal. Dalam Islam nggak ada kebebasan, yang ada semua terikat dengan syariat. Ada barang yang boleh dimiliki pribadi. Bu Titin boleh punya mobil asal ada uang untuk beli. Kenapa? Mobil itu harta masuk kategori milik pribadi. Tapi Bu Titin nggak boleh menguasai sungai. Walaupun uangnya bermiliar-miliar, karena sungai itu hakikatnya milik publik. Ini disebut dengan milik umum, nggak boleh dikuasai. Itu syariat mengatur begitu. Tapi hari ini sungai pun bisa diuruk, dikuasai Aguan, Antoni Salim. Kenapa? Karena ngikuti hukum modal. Laut diuruk. Laut juga diuruk, ikuti hukum modal. Yang penting modal bisa terbitkan SHGB 263 SHGB di sepanjang laut yang ada di pantai utara Banten. Keluar kan, faktanya ada kan? Betul. Makanya bukan hanya di Bojonegoro yang sudah terungkap arsen Kades Kaut kan jual 10.000 perak dengan berdalih itu tanah daratan terkena abrasi, dulunya empang, dulunya macam-macam, lalu dibeli oleh Cahaya Inti Setosa dan Intan Agung Makmur punya Aguan 263 SHGB. Nah, ini adalah modus-modus. Nah, karena itu kita lihat pemainnya ya seputar tadi oligarki tadi. Ya, karena di sana juga ada Wilmar. Ada Wilmar, ada ya kalau kita rentet. Mereka itu kenapa sudah begitu? Balik lagi karena sistem politik kita juga kapitalisme. Apa? Sistem kapitalisme itu dengan pemilu. Ya. Kalau kita sudah dibeli suaranya, menurut anggota DPR ya suka-suka kita dong. Iya. Lo kan udah saya beli suaranya.
Lah anggota DPR sudah dimodali oleh oligarki. Suka-suka gua kan, lo menang kan gara-gara duit gua. Nah, begitu ada undang-undang, udah nggak peduli lagi omongannya Pak Kholid ya. Masukan pendapat hukum dari Bang Gufroni ya. Aktivis seperti Mbak Titi nggak dipedulikan. Tapi apa maunya oligarki? Mereka baru lagi mendengar ya, bukan berarti melaksanakan. Kalau udah musim kampanye pemilu itu baru dia bikin acara kayak gini nih. Kalau sudah pemilu, kalau nggak ada pemilu jangan harap orang partai itu bikin acara-acara kayak gini nih. Nah, karena itu untuk penguatan masalah ini ada dua hal ya. Pertama analisis masalah, kedua solusi. Nah, tiga nanti kita sinergi. Salah satu saya kata kunci sinergi lah untuk mengeksekusi. Masalah utamanya adalah penguasaan lahan umum ini untuk kepentingan lapak bisnis oligarki yang dilayani oleh penguasa. Makanya saya dulu memberi nama PSN itu adalah proyek perampasan tanah rakyat untuk menyediakan lapak bisnis bagi oligarki. Karena yang di status PSN itu mau nggak mau rakyat harus serahkan, baik privat maupun yang milik umum tadi. Kalau privat kan hanya diberi Rp30.000 per meter di Kronjo dan sebagainya. Yang lahan publik itu ya tinggal diuruk sama mereka. PSN. Intinya apa? Ini kan jadi lapak industri properti kalau mereka. Kalau di sini kita nggak tahu nanti apa jadi properti juga, atau jadi pabrik, atau jadi dermaga, atau jadi apa kita nggak tahu. Tapi yang jelas nanti itu menjadi lapak bisnisnya oligarki, bukan negara juga. Iya, betul. Negara hanya membantu merampas tanah rakyat untuk oligarki dengan dalih kebijakan, regulasi. Makanya kemarin kita bahas kebijakan di hulunya, tata ruang dulu. Kalau tadinya nggak boleh industri, diubah menjadi industri, jadilah itu lahan yang bisa untuk lapak pabrik mereka. Lalu dipaksa pembebasan yang tadinya daya dukung dan daya tampungnya itu untuk perikanan dan pertanian berubah menjadi industri sehingga bisa dia bebaskan. Dan cara membebaskan juga hanya beberapa yang dibebaskan, sisanya dipaksa. Kalau nggak dibebaskan ya nggak ada akses, akhirnya juallah murah-murah. Jadilah mereka kemudian kehilangan ruang hidupnya, kampungnya. Makanya kalau saya pikir visi menyelamatkan Banten ini harus kita kita ekspor ke seluruh masyarakat di Indonesia agar mereka juga punya visi menyelamatkan kampungnya masing-masing. Karena yang terjadi di Banten ini juga terjadi di wilayah lain. Nah hari ini Bapak Ibu sekalian, kita boleh ya menggunakan kekuatan yang ada misalnya dari penguasa, tapi jangan lupa kekuatan basicnya rakyat dan bersuara. Karena hari ini memang viralisasi itu tetap menjadi penekan yang paling kuat kepada kekuasaan. Karena kekuasaan hari ini nggak bisa ngontrol media seperti zaman dulu. Zaman dulu rame-rame di media, korannya diborong selesai, nggak bisa, nggak ada cerita lagi. Sekarang mau Metro TV diborong, TV One ditorong, iNews diborong. Tapi kan Facebook gerak terus, Instagram gerak terus, rugi mereka. Dan sekarang berita TV itu ngikuti apa yang viral di sosial media. Itu kekuatan kita. Nah, saya ingatkan tentang tadi ya, kriminalisasi. Saya perhatikan kriminalisasi itu hanya bisa dilakukan kepada titik yang paling lemah. Kalau kita bersatu kuat nggak? Contoh nih, ada isu demo Agustus. Yang ditangkepin kan ada 10, kemudian jadi tersangka beberapa itu. Itu orang nggak pernah kita kenal, bukan aktivis yang biasa. Karena kalau dia nyenggol aktivis, pusing mereka, ribut. Kayak Bang Gufroni satu yang dipanggil, yang rame banyak gitu. Ini kekuatan juga. Makanya teman-teman di Bojonegoro, selain keyakinan bahwa Allah pasti menolong, secara kausalitasnya kalau sering begini akan ada kekuatan. Dan terakhir, mungkin ini sebagai penutup sekaligus nanti bisa di follow up. Saran saya, coba mitigasi yang lain kemudian diadopsi. Nah, sebenarnya kan sudah ada ya contoh-contoh konkret. Dan rata-rata kebijakan itu baru diubah oleh penguasa setelah kita meramaikan opini ini menjadi persoalan publik. Jadi diekspor, jangan hanya menjadi persoalannya orang Bojonegara, tapi ini menjadi masalahnya masyarakat nasional bahkan. Memang ya butuh keberanian untuk bersuara. Tetapi kalau cara kita hanya menyuarakan itu enak kita membelanya. Ini bagian dari hak konstitusional. Justru yang bahaya kalau tiba-tiba main pukul, main hajar, itu malah susah. Baru sekali mukul kita udah capek dengan
kasus menangani pemukulannya. Kita juga nggak happy nangani orang mukulin orang. Aduh, males. Tapi kalau yang dipersoalkan menyuarakan suara rakyat dengan dalih ITE lah, dengan dalih hoak, wah enak kita belanya. Kenapa? Ini sebenarnya suara ini karena tidak dikehendaki oleh penguasa, bukan karena suaranya yang salah. Penguasa kenapa tidak dikehendaki? Karena mengganggu kepentingan bisnis oligarki. Itu saja. Nah, nanti metode yang bisa kita ambil di kasus Aguan itu ya. Jangan hanya mau diadu domba dengan pejabat, tembak langsung pemilik proyek itu yang menjadi apa? Beneficial owner, pemilik manfaat dari proyek itu. Enak aja dia nanti kita diadu domba dengan pejabat, pemilik proyeknya ungkang-ungkang kaki, pejabat disawer lagi. Apalagi mau diadu domba dengan secara sama aktivis. Makanya kalau sama aktivis udahlah nggak usah direken. Kenapa? Nanti dia dibiayai oleh oligarki, suruh bikin lapor, diadu-adu ya. Kelas kita juga jadi kecil. Tapi kalau berani ngelawan Wilmar, nggak mungkin pemilik Wilmar siapa sekarang lupa saya. Itu ngelaporin, nggak mungkin dia sibuk dia. Namanya dia. Iya, Wilmar juga namanya. Iya kali. Wilmar ya. Kayak Aguan Antoni Salim, nggak mungkin Aguan Antoni Salim melaporkan Khalid Miqdad. Jatuh dia. Makanya lebih enak nyerang official beneficial ownernya. Memang diakui PIK 2 itu milik grup Salin dan grup Agung Sedayu. Itu semuanya milik Aguan dan Antoni Salim. Dan memang dulu dilayani oleh kebijakannya Joko Widodo. Makanya nanti kalau Joko Widodo mau keliling ke Banten, tolak itu. Dan jangan sampai Joko Widodo dapat gelar Sultan Banten ya. Dia kan sukanya raja-rajaan nih. Betul. Begitu datang ke Banten, jangan-jangan dia mau sultan-sultanan nanti. Apa? Telowok udah saya siapin. Nah, Telowok kan. Sultan Kodok nggak apa-apa. iya, jangan sampai. Kenapa? Karena memang saya lihat modus yang paling mudah untuk Jokowi menyambangi rakyat ya modus raja-rajaan. Karena dia nggak mungkin kan pidato ilmiah secara akademik di kampus, nggak punya kemampuan. Mau ceramah agama juga nggak punya kemampuan bikin tablik akbar. Ya. Yang paling mudah ya raja-rajaan. Cukup dipakein pakaian yang dipesen di tukang jahit ya kan, diarak-arak, sudah dia bisa jadi raja-rajaan. Habis itu dikerubuti para buzzernya seolah dicintai oleh rakyat. Sudah dia jadi raja-rajaan. Makanya kalau sampai Jokowi datang ke Banten mau modus sultan-sultanan, rakyat Banten harus siap menolak karena dia juga lah biang kerok penguasaan wilayah pesisir utara Banten saat dia 10 tahun menjadi presiden. Paling utama ada ketika terbitnya PP 18 2021 tentang salah satunya pendaftaran tanah, di mana salah satu poinnya Giri itu tidak diakui di era Joko Widodo. Jadi gampang kalau mau merampas tanah rakyat karena Girinya sudah nggak diakui. Ya. Tinggal dia main sama orang BPN. Dan dalam banyak kesempatan BPN itu sebenarnya ya mafia tanahnya orang BPN karena dia yang justru melayani oligarki untuk menerbitkan sertifikat atas nama oligarki dan merampas. Bukan hanya Giri loh, SHM rakyat pun bisa dia rampas. SHM rakyat ini kan induknya pasti dari Giri. Betul. Girinya dicari dari ahli waris lainnya, seolah-olah sudah ada transaksi dengan yang lainnya. Yang ini nggak sah, lalu yang ini dibatalkan. Yang sah pendatang baru dengan modus dari cucu cicit dia yang dulu pernah jual kepada ya nasab yang nggak bener ini. Jadi nasab-nasab yang nggak bener itu bukan hanya nasab kita lahir dari mana, nasab sertifikat juga diselewengkan gitu loh. Nah itu nasab-nasab itu yang diselewengkan dari sertifikat baru menjadi sertifikat, siapa ulangnya? BPN. Nah ini makanya saya sering ngingetin orang BPN, nanti di akhirat orang-orang BPN itu yang suka jualin tanah-tanah rakyat kepada oligarki, ditimpah bumi 7 lapis bumi itu. Nah 7 lapis bumi. Terima kasih ya. Nah terakhir, ini terakhir lagi, saya sudah semangat lewat 4. Mudah-mudahan saya mau doanya lupa. Biar lama di sini. Pak Khalid, saya ini orangnya kalau memang nggak ada sampai sore pun oke. Tapi karena ada agenda saya cukupi semuanya. Akadnya saya penuhi semua. Nah, yang paling penting Untuk pamungkasnya nanti saya mau kasih intro dulu nih. Maksud saya sebentar ya. Boleh. nanti saya tutup sekali. Dari beberapa pengalaman kita ya, memang mereka itu sebenarnya seperti
orang yang adu apa mental. Ya. Iya. Saya kasih analogi begini. Kita masuk hutan. Ada ular. Macan. Ular aja udahlah, jangan macan. Kalau macan diterkam nanti. Kita lari nggak lihat ular? Lari. Ularnya itu lari juga nggak? Sama-sama lari sebenarnya gitu loh. Tinggal kuat-kuatan mental gitu loh. Jadi jangan di peta komplit seolah-olah kita ini yang salah. Justru yang harus takut itu oligarki tadi. Betul, betul. Makanya di PIK 2 itu saya bangun begini. Sebenarnya kasihan ya para calon pembeli di PIK 2 itu. Kenapa? Dia membeli tanah yang belum sah Iya. kepemilikannya. Ada loh di PIK 2 itu bahkan tanah berapa hektar, 11 hektar lebih ya yang dari Lidarmawan itu. Iya. Tanah sitaan BLBI oleh Kejaksaan Agung harusnya kan menjadi lahan negara. Iya. Kok tiba-tiba menjadi lahannya PIK 2? Terus di atas tanah itu dibangun industri properti, rumah-rumah. Kan kasihan ini customer yang beli tanah yang berasal dari tanah negara sitaan BLBI. Ya. Makanya saya kasihan kepada customer PIK 2 itu kalau beli tanah. Kenapa? Tanah-tanah di PIK 2 itu masih banyak masalah. Karena asasnya itu dari ngerampas. Baik ngerampas dari tanah rakyat, tanah milik umum yang berupa pantai yang diuruk, juga tanah negara dalam bentuk misalnya kawasan mangrove, termasuk tanah negara dalam bentuk sitaan. Putusan pengadilan loh. Coba bayangkan. Nah ini berarti orang-orang di Kejaksaan Agung tuh harus ditanyain. Terutama Reda Mantovani. Dia kan kepala Jaksa Agung Muda di bidang intelijen. Kok bisa kemampuan intelijen Kejaksaan Agung ini tidak bisa mendeteksi tanah yang disita oleh Kejaksaan Agung bisa jadi tanah PIK 2, bisa jadi properti dijual kepada masyarakat. Kasihan pembelinya. Kasihan. Nah yang lebih kasihan tentu orang-orang yang tanahnya dirampas, dibeli 30.000 perak, dijual jadi apa? 30 miliar. Kapling siap bangun di PIK 2 itu 30 miliar. Modal pembebasan pada rakyat 30.000. Dan memang modus yang di laut itu lebih murah. Kenapa? Kalau bebasin laut itu tinggal bertransaksi dengan pejabat, dapat izin, uruk, biaya nguruk lebih murah ketimbang membebaskan lahan darat. Lahan darat bisa rame sama pemiliknya, bisa ada demo. Kalau laut orang nggak open, bukan laut gua. Iya. Bodoh amat. Nah, hanya orang-orang seperti kita ini yang kemudian memikirkan masalah publik sehingga kita mempersoalkan kenapa laut dipagari, kenapa laut diuruk, kenapa laut diubah menjadi tanah privat milik perusahaan korporasi. Nah, ada kabar gembiranya. Alhamdulillah kemarin Pak Olik ya, dari beberapa aktivitas kita lakukan itu sebenarnya kita dapat tapi tetap harus kontrol. Pertama, status PIK 2 PSI-nya dicabut. Amin. Kedua, wilayah tropical coastline 1.600 hektar disita oleh Satgas PKH, penertiban kawasan hutan. Ketiga, 263 SHGB di laut dicabut. 4, Arsin sama Ujang Karta dan kawan-kawan masuk buih. Cuman terakhir katanya main di luar dia, harus dicek lagi nih. Makanya saya Harus dicek lagi investigasi dulu. Ya. Terus selanjutnya beberapa pengurukan itu walaupun sebagiannya jadi tapi tidak semasif dulu sehingga lalu lalang truk nggak semasif dulu. Iya. Dulu kan sempat ada kecelakaan. Sering. Polusinya ISPA dan sebagainya juga parah. Nah, sekarang udah menurun. Dan saya dapat juga pertumbuhan penjualannya juga menurun. Iya. Sehingga ya ini mau nggak mau berkah dari perjuangan yang sebenarnya cuma ngomong-ngomong. Iya. Perjuangannya kan Ya, cuma ngomong. Kayak begini nih. Cuma ngomong kayak gini. Gitu, Makanya iya. saya itu masih punya PR dengan Bang Gufroni. PR untuk membuat sebuah agenda selebrasi untuk penganugerahan, ya, gelar pahlawan kepada LBH yang mengadvokasi PIK 2. Kita harus kasih selebrasi. Gak semua ormas itu berani. Kita kasih aplaus dulu. LBH APPP Muhammadiyah. Nah, itu jadi PR lah nanti insya Allah. Kita tunggu waktunya di Gedung Juang atau yang lainnya. Saya kira itu saya kembalikan kepada host yang menggawangi. Terima kasih Pak. Saya kembalikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.